Temanggung merupakan sebuah kabupaten kecil yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kota yang dijuluki negeri tembakau ini termasuk kota yang memiliki perkembangan yang sangat pesat. Namun, perlu Anda ketahui, kota kecil ini mempunyai tempat wisata alam hingga wisata sejarah yang pantas untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Prasasti Gondosuli. Prasasti Gondosuli terletak di Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu, sekitar 13 km arah barat Kota Temanggung, dengan memiliki luas keseluruhan sekitar 4.992 meter persegi. Pada tahun 832, sesuai dengan candra sengkala yang ada, Prasasti Gondosuli menjadi saksi bisu kejayaan dinasti Sanjaya, terutama pada masa pemerintahan Rakai Patahan atau Rakaryan Patapan Pupalar sebagai raja di Mataram Hindu atau Mataram Kuno. Dari 11 baris itu yang bisa dibaca yaitu baris yang pertama dengan baris yang ke-11. Dari baris yang pertama yaitu isinya nama Siwa Umahayana Tahanguda Laki Disahin alas pertapan Tahanguda Laki Wini mendengar wasit tanpa pawaris dharma, yang artinya nama Siwa bakti kepada Dewa Siwa, Umahayana orang besar, terus disahin alas pertapan di semua batas hutan pertapaan, Tahanguda Laki Wini, tua muda laki-laki dan perempuan, mendengar hasil perbuatan atau pekerjaan yang baik. Berdasarkan penelitian, Prasasti Gondosuli memuat 11 baris tulisan. Tulisan tersebut menggunakan huruf Jawa kuno. Prasasti Gondosuli ditulis atau dipahat pada batu besar dengan panjang kurang lebih 290 cm, lebar 110 cm, dan tinggi 100 cm. Prasasti tersebut berisi penghibahan tanah, di mana tanah itu digunakan untuk bangunan suci atau candi, serta untuk memperingati pembangunan patung Raja Hyang Haji di sebuah perseda yang disebut Sang Hyang Wintang. Selain ditemukan prasasti, ada pula reruntuhan bebatuan candi yang berserakan di sekitarnya. Batu yang berserakan itu diperkirakan hanya bagian atas candi, sedangkan sebagian besar bangunan candi terpendam di dalam tanah. Pernah ada upaya dari pihak terkait, yaitu Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah untuk melakukan penggalian. Tetapi, upaya ini dihentikan karena tanah di atas bangunan candi yang terpendam digunakan untuk pemakaman umum dan juga terdapat makam seorang tokoh agama, yaitu Kiai Rofi'i yang dikeramatkan oleh penduduk setempat. Memang ada beberapa bagian batu candi yang sudah ditemukan lewat penggalian. Namun menurut banyak ahli, Candi Gondosuli berukuran sangat besar, sehingga kalau digali dapat menenggelamkan seluruh kawasan desa. Diperkirakan Candi Gondosuli adalah bekas istana sebuah kerajaan. Kendati sebagian besar dari batu-batu candi masih tertutup tanah, akan tetapi di antara batuan-batuan yang sudah ditemukan terdapat beberapa yang memiliki keistimewaan. Misalnya, ada sebuah yoni berbentuk batu segi empat dengan lubang di tengah-tengahnya. Di dalam lubang yoni tersebut terdapat air yang menurut masyarakat setempat tidak pernah kering sekalipun di musim kemarau. Di samping yoni, terdapat juga sebuah batu berbentuk setengah lingkaran. Menurut cerita,
Pada zaman dahulu, batu setengah lingkaran itu sering digunakan oleh raja dan karyan populer untuk bertapa jika kerajaannya menghadapi ancaman. Selanjutnya, Candi Pringapus. Objek wisata budaya lain yang menarik di Kabupaten Temanggung adalah Candi Pringapus. Karena sebagaimana candi-candi lainnya, Candi Pringapus tidak hanya menawarkan wisata arkeologi, tetapi juga wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata pendidikan. Candi Pringapus terletak di Desa Pringapus, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, sekitar 5 km dari Kecamatan Ngadirejo atau 22 km dari arah barat laut Kota Temanggung. Umur candi ini sudah cukup tua, diperkirakan dibangun pada tahun 850 Masehi. Candi Pringapus pernah dipugar oleh Dinas Purbakala pada tahun 1930. Dilihat dari bentuk bangunannya, Candi Pringapus berarsitek Hindu Shiva. Hal ini terbukti dengan adanya arca lembu Nandini, kendaraan Siwa, dan relief Hapsara Hapsari yang menggambarkan makhluk setengah dewa. Candi ini dibangun dengan bahan dari batu andesit dengan luas area sekitar 29,68 meter persegi. Candi Pringapus dihubungkan dengan prasasti Argapura yang berangka tahun 852 Masehi. Menilai angka tahunnya, kemungkinan candi ini dibangun pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Pintu candi dihiasi dengan kalamakara di atas ambangnya. Tangga yang dibuat untuk mencapai pintu dibuat tanpa pipi tangga. Atap candi berbentuk kotak bersusun 3, semakin ke atas semakin mengecil, mirip dengan atap Candi Kidal yang terletak di Jawa Timur. Keindahan Candi Pringapus terletak pada ornamen pahatan yang sangat luas dan indah, yang menunjukkan bahwa arsiteknya memiliki cita rasa seni yang tinggi. Dinding di kanan kiri pintu dihiasi panel pahatan sepasang dewa-dewi dengan hiasan daun-daun yang distilir di atasnya. Selanjutnya, situs Liangan. Situs Liangan adalah situs purbakala berupa candi dan kawasan permukiman di lereng timur Gunung Sindoro. Tepatnya di permukiman warga Dusun Liangan, Desa Purbasari, Kecamatan Ngadirejo, berjarak sekitar 20 km arah barat laut dari Kota Temanggung. Situs ini ditemukan pada tahun 2008. Saat itu tanpa sengaja, penambang pasir dan batu di Dusun Liangan menemukan struktur batuan andesit berupa umpak yang berfungsi sebagai landasan rumah pada kedalaman 7-12 meter. Penemuan pertama di situs ini berupa taulut, yoni, arca, dan batu-batu candi. Penemuan itulah yang akhirnya menguak misteri komplek Liangan yang ribuan tahun tertimbun material vulkanik Sindoro. Tak banyak yang mengira di lereng pegunungan yang curam itu pernah tinggal sekelompok masyarakat yang tradisi dan kepercayaan tertentu. Balai Arkeologi Yogyakarta kemudian mengekskavasi untuk mengungkap struktur batuan mirip bangunan candi tersebut. Dari 5 kali ekskavasi, ditemukan 2 halaman luas yang diduga merupakan areal peribadatan Hindu kuno periode Mataram kuno abad ke-7 hingga ke-10 Masehi. Situs Liangan layak dikembangkan menjadi objek wisata sejarah yang menarik.
Selain itu, juga sebagai tempat belajar bagi para siswa untuk lebih mengenal sejarah. Semoga dengan adanya kesadaran antara masyarakat dan pemerintah, situs Liangan bisa menjadi salah satu ikon wisata di Kabupaten Temanggung bernuansa sejarah. Semoga situs ini bisa dilestarikan tentunya, karena seperti ini kan jarang ada, ya ini ditemukan. Moga-moga bisa sempurna seperti Borobudur dan candi yang lainnya. Mungkin dari dinas tertentu yang berkaitan dengan Purbakala maupun dinas pariwisata bisa melestarikan